pertemuan wali santri dan peresmian gedung baru Pondok Pesantren Al-Jaharid. Memasuki acara yang pertama, pembacaan Ummul Quran. Kami minta kesediaannya kepada Ustaz Ahmad Ibzi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Al-Anbiya wal Mursalin wa syuhada as-salihin al-a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin wa ila ruhi man assasa hadzal ma'had syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami mengajak kumpul wali santri yang baru. Jadi dalam arti kata kita bersilaturahmi di antara wali santri dengan ustaz dan ustazah yang ada di dalam ruangan ini. Yang tak kalah penting lagi, nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kalau kita ngitungnya nikmat tak telap kata bahasa kita Jambi, tak telap kita ngitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ujung kaki sampai ke ubun kepala kita, di situ bes kita tak telap hitung. Banyak lagi yang kita lihat. Jadi mari kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Sebagaimana dalam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa yang berikan Allah syukurlah. Nah, kalau tidak mau syukur, terimalah azabnya yang sangat. Jadi pembayaran ini ada sifatnya rutin, yang sifatnya tiap bulan, ada sifatnya tahunan. Nah, waktunya misalnya pas masuk atau daftar ulang. Nah, di pondok pesantren ini kami memfasilitasi orang tua untuk melakukan pembayaran itu bisa melalui transfer ya. Jadi metode pembayarannya itu ada transfer, ada pembayaran langsung cash yang seperti kita lakukan 1 hari 2 hari yang lalu. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan pelayanan kepada Bapak Ibu, di mana saat ini kita sudah masuk ke dalam era teknologi ya. Jadi sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan HP ya. Tapi mungkin ada HP-nya yang Android atau masih HP lama. Nah, untuk HP yang Android itu ada fasilitas yang terkait dengan pembayaran transfer. Itu kita bisa menggunakan mobile banking ya, mobile banking yang selama ini sudah bisa kita laksanakan ya. Jadi kita di sini menggunakan bekerja sama dengan bank, yaitu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada lagi Bank Jambi Syariah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih yang mana yang bisa lebih mudah Bapak lakukan ya. Saya rasa di sini mungkin Bapak-bapak ada yang sudah punya tabungan Bank Jambi atau Bank BSI. Nah, nanti tinggal memaksimalkan lagi penggunaan fasilitas mobile bankingnya. Jadi manfaatnya adalah kalau yang mobile banking itu sifatnya 24 jam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang, misalnya lagi sibuk ya, maka tidak perlu repot-repot datang ke pondok, bisa ditransfer dari rumah. Nah, ya. Tuh. Baik. Kemudian
terkait demi keamanan ya, keamanan masalah pembayaran ini, saya himbaukan kepada Bapak Ibu itu tidak terlalu banyak menitipkan uang kepada anak ya, karena sifatnya nanti bisa terjadi bisa kehilangan ya, bisa salah guna ya, misalnya untuk uang makan, uang jajan, uang SPP, tahu jadinya uangnya uang jajan. Nah, untuk itu lebih tepatnya nanti bisa Bapak Ibu juga bisa nanti menitipkan uang jajan. Nah, saya rasa Bapak Ibu ini pasti memikirkan bagaimana uang jajan anak ya. Jadi uang jajan itu bisa dititipkan ke pembayaran. Itu saya kasih misalnya transfernya 100.000 misalnya ya. Nah, itu misalnya Bapak untuk pergunakan misalnya untuk 1 minggu atau 2 minggu, nanti tinggal memberitahukan kepada pihak pondok uangnya untuk apa dan digunakan untuk apa nanti ya. Jadi sekali lagi saya minta kerjasama antara orang tua wali santri dengan pihak pondok ya, terkait dengan uang ini sensitif. Kadang kalau sudah hilang itu repot ya. Setelah menitipkan uang ke anak, kalau hilang itu susah, karena sudah susah mencarinya, nanti ditambah lagi masalah yang baru ya. Ya kan, yang saya banggakan wali santri dan santri baru Pondok Pesantren Al-Jauharain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Jauharain. Alhamdulillah, santri atau orang yang belajar itu Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi Allah mengangkat derajat 2 orang. Pertama, derajat itu diangkat oleh Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, Allah tinggikan derajat yang kedua adalah bagi orang yang belajar, bagi santri, bagi orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau orang memiliki ilmu, lahu darajatun aliyah, dia memiliki martabat, dia memiliki derajat. Farriq bainal alimi wal jahili, kita bisa bedakan mana orang yang alim, kita bisa bedakan mana orang yang jahil. Wa hudurukum huna, dan hadirnya anak-anak kita di sini untuk mengaji, untuk belajar agama, insyaallah akan menjadi orang yang alim, insyaallah menjadi orang yang berilmu, insyaallah menjadi anak yang beradab. Afdalu ma yu'ta ila abnaikum al-ilm. Sebaik-baik apapun yang engkau berikan, yang kita berikan kepada anak kita, itu adalah ilmu. Saya ulangi, kama qil afdalu ma yu'ta ila abnaikum al-ilm wal adab. Sebaik-baik sesuatu yang kita berikan kepada anak kita adalah ilmu dan adab. Laisal mal, bukan harta, tetapi iman, tetapi ilmu, tetapi adab. Ciri daripada takwa adalah disiplin. Disiplin dalam keyakinan kepada Allah dan tidak menuhankan siapapun selain Allah. Disiplin mematuhi apa yang Allah sukai dan disiplin menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Asrama putri ini seluruhnya berjumlah 15 kamar dengan rincian 14 kamar tidur dan 1 UKS, yang mana jumlah kapasitas penampungan pada kamar penampungan santri itu kurang lebih 3 untuk
santriwati, yang mana pada setiap kamarnya maksimal bisa menampung 20 hingga 30 orang santriwati, tergantung daripada besar-besarnya kamar. Adapun aturan daripada asrama putri ini tidak berbeda jauh halnya dengan yang ada di asrama putra, sebagaimana telah disampaikan secara jelas tadi oleh Al-Ustaz Ahmad Hibzi sebagai kepala asrama putra. Yang mana seluruh kegiatan santriwati ini seluruhnya diatur aktivitasnya mulai dari bangun tidur sehingga ketika kembali kepada waktunya tidur. Mulai dari sholat 5 waktunya, makannya, tidurnya, dan lain-lainnya. Yang supaya Bapak Ibu ketahui apa saja kegiatan dalam sehari, dalam 24 jam, apa yang dilakukan putra-putri Ibu, ya. Yang pertama yaitu mulai jam 3.45 anak itu sudah diharuskan bangun tidur. Jam 3.45 sudah diharuskan untuk bangun tidur, kemudian mandi dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Pada jam 4.30 atau waktu menyesuaikan, sholat subuh secara berjamaah yang dipimpin langsung oleh majelis guru yang ada di asrama khusus putri dan IKPJ apabila ustazah sedang berhalangan. Kemudian pada jam 5.00 waktu menyesuaikan, pembacaan surah Al-Quran dan surah sudah terjadwal. Kemudian jam 5:15 waktu menyesuaikan, pengajaran kosakata atau mufrodat yang dibimbing oleh kakak-kakak IKPJ-nya yang diawasi oleh majelis guru koordinator. Kemudian jam 6 tepat, anak sarapan pagi dan bersiap-siap untuk sekolah. Jam 6.45, anak diharuskan sudah berkumpul di lapangan untuk membaca doa bersama sebelum menuju ke sekolah. Kemudian membaca ayat-ayat pendek dan surah itu sudah terjadwal. Setelah itu baru menuju ke sekolah untuk belajar formal. Kemudian jam 13.10 sepulang sekolah, anak langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur yang dipimpin oleh kakak-kakak IKPJ-nya dan dilanjutkan makan siang bersama. Kemudian jam 14.00 anak istirahat. Jam 14.45 persiapan sholat asar, mandi dan sebagainya. Kemudian jam 15.30 atau waktu menyesuaikan, sholat asar secara berjamaah yang dipimpin oleh kakak-kakak IKPJ-nya dan dilanjutkan pembacaan surah Al-Quran dan surah sudah terjadwal. Kemudian jam 16.00 dilanjutkan anak-anak berkegiatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan tersebut yaitu pada hari Senin dan Rabu anak-anak bermuhadasah di lapangan di tempat Bapak sekarang di sebelahnya. Muhadasah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu dibimbing oleh kakak-kakak IKPJ-nya dan diawasi oleh ustazah koordinator.
Kemudian pada hari Selasa dan Kamis itu untuk ekskul kaligrafi, seni dan kerajinan tangan, pidato 3 bahasa, hadroh dan tilawah sesuai minat anak. Jadi anaknya mau ikut apa pada hari itu? Apa ikut kaligrafi, apa ikut ekstrakurikuler hadroh atau sebagainya yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian untuk hari Jumat itu pembacaan sholawat diwajibkan bagi seluruh santriwati. Dan Sabtu itu ekstrakurikuler pramuka bagi seluruh santri. Minggu olahraga, tanziful am atau pembersihan umum seluruh area pondok. Dan kemudian beristirahat daripada berkegiatan kecuali sholat berjamaah itu tetap dilaksanakan meskipun hari libur. Dan begitu juga dengan pembacaan surah-surah yang sudah terjadwal. Kemudian jam 17.00 anak makan sore, jam 17.30 pembacaan Rotibul Haddad. Pembacaan Rotibul Haddad yang dipimpin oleh kakak-kakak IKPJ-nya dan persiapan sholat maghrib. Kemudian jam 8.15 atau waktu menyesuaikan itu anak sholat maghrib. Kemudian 18.40 pengajian PAMI yang dibimbing langsung oleh majelis guru yang berada di asrama dan IKPJ apabila ustazahnya sedang berhalangan. Kemudian jam 19.30 persiapan untuk belajar kitab salafi, yang mana pembelajaran ini dilakukan hampir setiap malam kecuali pada malam Kamis dan Minggu, yang mana pada malam Kamis ini diisi dengan kegiatan muhadharah, belajar pidato 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian pada malam minggunya itu pengajian minggu rutin yang dilaksanakan setiap malam minggu. Kemudian pada jam 21.30 selesai pembelajaran kitab salafi, anak-anak dipersilakan untuk memasuki kamar dan bersiap-siap untuk tidur. Ya, beginilah aktivitas yang perlu, aktivitas santriwati di sini yang akan dilalui oleh anak-anak daripada bapak dan ibu di sini, ya, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kemudian adapun jadwal kunjungan tamu yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Perlu bapak ketahui, dia waktu berkunjung itu terjadwal minggu pertama dan minggu ketiga. Dan kami mohon maaf dan kami mohon dengan sangat tidak melakukan kunjungan di luar jadwal yang telah ditentukan. Ya Sahuu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Sebagai ketua yayasan, sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan moral dan material dari Pemda Provinsi Jambi, karena keberadaan Pondok Pesantren Al-Jawharain ini sudah beberapa dekade tahun yang lalu didirikan oleh para pendiri
datuk-datuk kita, buyut-buyut kita tahun 1927 sempat tidak aktif beberapa tahun, dan pada alhamdulillah pada saat ini kondisinya sudah bertambah maju. Jadi pondok kita ini adalah satu dari 4 pondok yang monumental di Provinsi Jambi ini. Ya, jadi ada Sadatul Darin, Datul Yaman, kemudian ada di Nurul Iman, dan kemudian ada Nurul Islam dan sebagainya. Ya, jadi kita berharap bahwa keberlangsungan pondok ini tidak terlepas daripada bantuan dan sokongan dari pemerintah daerah, kemudian juga bantuan dan sokongan dari para wali murid, santri, dan juga bantuan daripada guru-guru itu. Nah, di dalam perkembangan teknologi sekarang ini kita tidak bisa melepaskan. Alhamdulillah saya menerima laporan setiap lokal itu sudah ada infocus. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi. Jadi tidak ada lagi kita memberi pelajaran itu secara tradisional. Jadi secara bertahap di tiap ruangan itu sudah ada infocus sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Meskipun teknologi itu juga ada aspek negatifnya, tapi banyaklah pula positifnya. Nah, sekali lagi kami minta kepada seluruh majelis guru, jagalah kekompakan itu, karena tugas kita adalah mendidik putra-putri bangsa kita ke depannya. Sebab satu negara itu akan maju kalau pendidikannya dikelola secara baik. Jadi manajemen itu sangat menentukan. Jadi kita harus tinggalkan keegoan kita dan kita harus kompak menghadapi tantangan ataupun persaingan yang ada di Provinsi Jambi ini. Pemerintah daerah sudah memberikan fasilitasi kepada kita sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian juga keberadaan pondok pesantren ini sebagai legal standingnya atau sebagai kedudukan hukumnya sudah ada undang-undang tentang pesantren. Sekarang ini tinggal implementasinya diatur di dalam peraturan pemerintah. Undang-undang ini sudah 5 tahun yang lalu sudah disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Tinggal kita merealisasikannya di daerah masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan faktor ekonomi di daerah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Jambi yang telah banyak memberikan bantuan maupun pada instansi lainnya untuk bersama-sama kita mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Mengenai yayasan ini sudah banyak kita perhatikan, apabila dia sudah banyak asetnya sesama dia bentrok, sesama dia bercakar-cakaran, sesama dia berperkara, ya tidak ada selesainya. Ya. Yayasan itu adalah didirikan oleh tokoh-tokoh atau pendiri yang menyisihkan harta kekayaannya, dan bukan itu merupakan warisan. Kalaupun ahli warisnya duduk di pondok itu atau duduk di yayasan itu sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan persyaratannya. Adakah dia mempunyai kemampuan ataupun mempunyai waktu? Karena ini adalah sosial. Apabila nanti terjadi bentrok ataupun bubar, aset-aset itu akan dihibahkan kepada yayasan yang sejenis, tidak boleh jadi warisan. Nah, inilah banyak pemahaman masyarakat bahwa dikatakannya yayasan itu sebagai warisan, apabila ia meninggal jatuh ke anaknya, itu salah. Ya. Jadi satu persepsi yang salah. Mudah-mudahan kami di yayasan sini ada Dr. Ahmad Ridwan dan juga beberapa pengurus mencoba membenahi yayasan kita ini. Semoga nanti bisa membawa kemajuan bagi kita bersama. Saya rasa cukup sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama izinkan saya menyampaikan salam Bapak Gubernur yang beliau pada pagi hari ini tidak dapat bersama kita karena memang beliau sedang tidak di Jambi, kemarin di Jakarta, lalu ke Bali dan langsung ke Semarang insyaallah.
Salam maaf dari beliau, dan beliau mewakilkan kepada saya untuk menghadiri kegiatan yang mudah-mudahan berkah ini, untuk menghadiri dan sekaligus menyampaikan sambutan. Tentunya adalah mewakili beliau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan kita berada di suatu kondisi keadaan yang mudah-mudahan menjadi wasilah dari betapa banyaknya insya Allah balasan Allah, kebaikan Allah berikan kepada kita. Kita berada di satu majelis. Majelis itu akan berharga manakala ada hal-hal tertentu. Maka ada orang guru kita, tuan guru kita mengatakan, pertama dalam kerangka kesempurnaan peningkatan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang sempurna adalah lisyarofil makan, kemuliaan tempat. Nah, kalau kemuliaan tempat ini sebenarnya bukan karena gedungnya, bukan. Mohon maaf Ustaz Mudir, kemuliaan tempat di sini adalah bukan gedungnya, bukan gedungnya. Kemuliaan tempat adalah dikala mana pada saat itu diisi di dalam majelis itu adalah orang-orang yang Allah muliakan. Dan saya dan kita mesti yakin, berbaik sangka kepada Allah bahwa namanya juga pondok pesantren, insya Allah keluarga besarnya, jamaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada majelis zikir, di sini ada majelis ta'lim, di sini adalah ada pendidikan khususnya adalah pendidikan agama yang memang diperintahkan oleh Allah. Maka insya Allah majelis ini pagi hari ini adalah bagian yang kita katakan lisyarofil makan. Ada lisyarofil zaman, ceramah dikit ini. Di samping tempatnya mulia adalah lisyarofil zaman, waktu yang memang saat-saat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini, hari Kamis ini, mudah-mudahan waktu yang Allah muliakan. Tapi semuanya itu adalah ditentukan oleh lisyarofil amilnya sendiri. Orang yang beramal tentunya awalnya adalah dengan niat yang ikhlas, karena li'ilali kalimatillah. Sempurnalah itu, insya Allah kita berada dalam tempat yang tepat. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bukan saja Allah akan berikan kepada kita adalah hal-hal kebaikan, balasan, bahkan pahala dunia saja, tapi istimewanya adalah untuk di akhirat nanti. Dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan hayatun thayyibah Allah berikan. Karena Allah sudah jelaskan siapa yang beramal laki-laki dan perempuan, insya Allah dengan penuh keimanan Allah berikan kehidupan yang baik di dunia, tapi lebih baik nanti di akhirat akan dibalas dengan yang lebih baik. Dan kita doakan para muassisin, pendiri pondok pesantren ini yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya jasad dan badannya, zahirnya, tapi insya Allah di luar jasadnya masih menyamai bersama kita semua. Kita doakan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sedikit saya sampaikan, saya juga pernah belajar bersama dengan Pak sahabat saya Dr. Muslim dan yang lain soal namanya pendidikan. Dikaji dari konteks regulasi dari pemerintah negara ini, termasuk kalau kita kaji dalam konteks agama, maka sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah tidak hanya satu. Yang pertama yang bertanggung jawab penuh kepada Allah nanti adalah kedua orang tuanya, yang sering kita sebut dengan keluarganya. Di sana adalah pokok dasar pertama dan utama dilaksanakannya pendidikan, sehingga insya Allah
Kalau ini dilaksanakan, maka insya Allah paling tidak keluarga dan orang tua sudah memenuhi kewajibannya. Persoalan nanti anak jadi apa itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah masyarakatnya. Maka insya Allah dalam mewakili masyarakat sebagai media, fasilitatornya dan sebagainya, akan ada dan sudah sering ada dari dulu istilah yayasan. Insya Allah Yayasan Al-Maliki Masyarakat bersama-sama mendidik putra putri kita ini. Yang ketiga adalah pemerintah. Maka tiga ini sebenarnya adalah orang atau kelompok atau apapun yang bertanggung jawab tentang terlaksananya pendidikan, baik itu pendidikan secara nasional termasuk pendidikan agama yang merupakan bagian dari kewajiban dari Allah dan Rasulnya untuk kita semua ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dengan merenungi ini, dengan mengikuti ini, maka konsekuensinya adalah harus ada kesepakatan kita, harus ada penguatan dari kita, kesadaran kita bahwa bagaimanapun keluarga, masyarakat, pemerintah harus bersinergi, harus bersama-sama memikirkan bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan agama di kota ini, di tempat kita ini berjalan dengan sebaik-baik. Saya ulangi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan kalau tiga ini kompak, insya Allah. Nah, persoalannya memang, mohon maaf orang tua saya, sudah sejauh mana pemerintah membangun ini. Tapi namanya keikutsertaan, partisipasi bahkan tanggung jawabnya tidak selamanya harus dibuktikan dengan materi. Mungkin dukungan moral, regulasi dan lain sebagainya, apalagi namanya pemerintah, bukan saja kota, bukan provinsi, tapi sampai kepada pemerintah nasional. Insya Allah mudah-mudahan doakan saja bahwa pemerintah Provinsi Jambi ini ke depan walaupun tidak penuh ke atas penuh ke bawah, ikut insya Allah istiqomah untuk bagaimana bersama memikirkan pendidikan agama di Provinsi Jambi ini. Persoalan apa dan berapa yang sudah dari saya, mohon maaf saya belum paham, tapi insya Allah tolong kita sering berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dan tentu dengan Bapak Gubernur. Insya Allah dengan beliau nanti bisa connect di orang tua ya, mohon doanya, mohon doanya. Pas sekali yang saya hormati, kemudian kita tidak boleh tidak bahwa karena kalau kita bicara pendidikan, bahkan bicara pembelajaran pun, kita harus berbicara dalam konteks sistem. Apa komponen yang ada dalam sistem? Pertama, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan untuk kok dilaksanakan pendidikan dan pembelajaran? Tidak asing lagi bagaimana kita melaksanakan pendidikan ini. Saya kira tidak perlu jelas sekali untuk apa kita laksanakan pendidikan ini. Tapi yang jelas adalah bahwa dengan pendidikan itu di sana ada komponen lain, yakni ada anak didiknya. Dikala anak didik kita bicarakan, mau diapakan anak didik ini, kok harus ada di lembaga pendidikan ini. Yang ketiga, harus ada pendidiknya. Maka pendidik, kalau di pondok istilahnya dia kiai, dia ulama, dia asatidzah, tentu adalah diharapkan insya Allah, dan kita berbaik sangka yang ada mendidik anak-anak kita di sini insya Allah dalam bahasa seberang sana sudah profesional di bidangnya, insya Allah bukan kaleng-kaleng. Betul Pak? Yang keempat, cukupkah dengan ada tujuan, kemudian ada anak didik atas santri, ada guru dan pendidiknya? Belum. Maka harus ada sarana dan prasarana sampai fasilitas dan semua apa yang diperlukan dalam rangka mengarah tercapainya tujuan itu. Yang kelima adalah lingkungan yang mendukung. Insya Allah dengan komponen-komponen ini, manakala kita persiapkan benar dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju dalam kerangka melaksanakan pendidikan ini, insya Allah tercapai hendak. Bapak Ibu sekalian, khususnya para wali santri, saya ingat kalau kita di pondok pesantren ini, saya hanya dikatakan kenapa harus ada guru yang profesional, kenapa harus ada sarana dan sebagainya. Kalau dulu Pak Muslim dan para ustaz, mohon maaf,
Saya kira di sini juga tidak lepas bahwa di dalam pondok pesantren itu ada kitab Ta'limul Muta'allim. Betul tuh. Diajarkan di sini. Dikala di sana ala la tanalul ilma illa bisittatin. Wahai anak-anakku, wahai generasi muda, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna kecuali tempuhlah dengan 6 syarat. Zukain wa hirsin. Betul? Betul tak? Zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Anak itu sendiri harus semangat. Wahai para santri, jangan kecil hati, bahkan semangatlah berada di pondok pesantren. Soal nanti mau jadi apa itu urusan Allah. Tapi selagi niat kita adalah mencari ilmu pengetahuan, Allah akan menempatkan kita dengan tempat yang baik-baik. Kalau tidak percaya, mohon maaf, ini bukan sombong, saya litahatu siddiq mas saja. Saya belajar di SD swasta. Di tahun 68 saya tamat. Tidak pernah pakai sepatu. Nyanjurkan di MTS swasta, ngaji-ngaji dengan tuan guru. Di aliyah juga swasta. Sampai sekarang kok bisa jadi wakil wali kota, bisa jadi wakil gubernur. Ayo. Tidak usah kecil hati. Terserah orang ngomong, oh anak pesantren begini-begini, terserah. Walaupun saya ingin katakan tidak ada yang jelek, mau kemana silakan. Soal pendidikan agama adalah suatu hal yang memang itu merupakan kewajiban khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka para wali santri, mari justru kita semangat, kita tempatkan anak-anak kita ini, kita serahkan anak-anak kita ini di madrasah atau di pondok pesantren yang insya Allah akan melepas tanggung jawab kita, yang juga akan memberikan bantuan yang tidak kecil, harum dan bahagia kita fid dini wad dunya wal akhirah. Yang selanjutnya, saya ulangi, di sana ada namanya sarana. Apa sarana itu? Tentu ya alat-alat yang diperlukan. Maka dikala hal apapun, umpamanya wali murid harus membelikan ini, harus ini dan itu, memang sudah aturannya seperti itu. Tapi yang tidak kalah penting gurunya, dan yakin bahwa guru di sini mudah-mudahan profesional. Tapi tidak kalah pentingnya adalah watuliz zaman, masa yang lama, yang insya Allah kok belum ketemu kecuali orang yang khusus kok belajar 3 bulan jadi orang alim. Banyak pengetahuan dapatnya hanya 3 bulan. Enggak. Tapi sisi lain, mana maaf Pak Muslim, gampang menilai orang itu. Kalau dia sudah bisa membaca kitab, itu berarti sudah lama mondok. Kalau sudah lama mondok, berarti ilmunya sudah banyak didapatkan. Sekalian seperti yang saya katakan, bahwa sekarang walaupun saya tidak boleh terlalu vulgar, banyak pendapat-pendapat, banyak suara-suara yang dimunculkan oleh orang-orang yang kadang-kadang kita anggap orang penting. Begitu gampangnya memahami ajaran agama, begitu gampangnya menafsirkan Al-Quran, begitu gampangnya memahami Al-Quran, yang ujungnya adalah muncul adalah centang berenang berbeda pendapat-pendapat. Masya untung kalau seperti itu. Dan menurut kita yang paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada sedikit begini demikian. Kenapa? Sama-sama kita sepakat para Ustaz Azizah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi lewat malaikat secara global. Penjelasan rincinya adalah ada pada hadis. Dan karena hadis juga masih banyak maka dijelaskan oleh para sahabat, para tuan-tuan guru kita sampai sekarang, para ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang insya Allah akan menjelaskan Al-Quran dari sisi tafsirnya, hadisnya dijelaskan dengan kitabnya juga, kemudian tauhidnya dijelaskan dengan kitab juga, kemudian ibadahnya, syariahnya, fikihnya juga dijelaskan melalui kitab, dan akhlak-akhlak dan tasawufnya dijelaskan oleh kitab. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita serahkan anak-anak kita berguru kepada guru, yang guru itu berguru kepada gurunya, gurunya itu berguru kepada guru, yang kita yakini sampai sanadnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kami sampaikan, kita sampaikan rasa syukur kepada Allah bahwa kita dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan barakah. Dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi, tidak ada kata lain. Mohon maaf kalau memang masih ada hal yang belum dapat kami lakukan, karena memang di provinsi ini tidak sedikit yang namanya madrasah, tidak sedikit yang namanya pondok pesantren, apalagi pondok, apalagi namanya
masjid-masjid ribuan, dan itu dipikirkan oleh Pak Gubernur. Oleh karena itu manakala mungkin kok ada bantuan atau belum ada bantuan, mungkin tidak perlu ke atas karena memang yang dipikirkan adalah suatu banyak, tapi yang penting kita selalu berdasar seperti itu. Kenapa harus terima kasih kemudian terima kasih, sudah minta maaf terima kasih? Karena bagaimanapun kita sepakat, walaupun Pak Gubernur kemarin tidak memunculkan namanya misi yang 3 misi itu. Pertama adalah memantapkan tata kelola pemerintahan, kedua adalah memantapkan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga memantapkan kualitas sumber daya manusia. Dari jauh hari kita sudah sepakat dengan redaksi yang lain bahwa anak cucu kita, sumber daya manusia kita, keturunan kita ke depan belakang adalah mantap, mantap dan mantap. Dan mantap ini dalam kacamata yang selalu luas adalah bukan saja ekonominya, itu penting memang, bukan kesehatan saja, itu penting memang, bukan saja pendidikan wawasan manusia, tapi juga adalah bagaimana pendidikan agama, ujungnya adalah berakhlakul karimah. Dan kalau itu yang kita harapkan, betap sekali kita dekati madrasah dan pondok pesantren. Sekali kita terima kasih, dan mudah-mudahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pondok pesantren ini berkah, amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Selalu berkembang, bertumbuh terus sampai akhir hayat kita masing-masing, bahwa hatta yaumul qiyamah insyaallah nanti. Mudah-mudahan berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikrar masing-masing dalam hati dengan tentunya bismillahirrahmanirrahim. Pemakaian gedung yang walaupun belum sempurna ya, karena kondisi yang mepet, kita sama-sama mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Demikian para orang tua saya semuanya, khususnya Bapak Ketua Yayasan, Mudir Pondok Pesantren ini, para asat dan nenek mama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, para wali santri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbina 'alal wahhab. Allahumma shalli wa sallim ala arrahmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana al-akhirati fiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan-tuan guru, hadirin para tamu undangan sekalian, kita saksikan bersama-sama pemotongan kita gedung kelas baru bantuan Pemda Provinsi Jambi yang akan dipotong langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan Bapak Wakil Gubernur untuk memotong pita gedung kelas baru Polres Jawa. MTS ya?
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ليس محتاجا إلى سروجي ومريد